Rinder, lihat deh. Kenapa? Aduh, gila ya Indonesia sekarang bercandaan kayak gini, rasis kayak gini, Sumpah udah jadi sih. hal-hal normal ya. Gila ya, sama orang normalisasi hal kayak gitu. Bahkan sampai di lingkungan kampus loh kayak gini. Takut banget ya, kita nggak boleh kayak gitu tahu. Iya, kayak kita harus bikin sosialisasi sih. Kita harus doing something, kita boleh diem aja. Bener, biar nggak lebih lanjut lagi hal-hal kayak Iya. gini. Bener banget. Oke deh, lanjut aja. Sebenarnya kalau di TV ini aku sendiri sering, ya sebenarnya bercanda doang sih, cuma sering dikatain hitam lah sama temen atau Jawa lah kayak gitu lah. Terus kalau di lingkungan sendiri itu di TV ini aku juga sering lihat kayak maaf ya di sana ada mahasiswa inter yang lewat, terus kayak mahasiswa yang habis pampas itu pada kayak ketawa-tawa waktu sudah ngomongin mahasiswa inter yang lewat itu. Jadi aku ya pernah alami juga, sering lihat juga. Kalau saya yang mengalami sebenarnya kalau memang temennya udah dekat sama saya dan ya saya tahu itu lebih bercanda, jadi nggak apa-apa. Cuma pernah lah waktu itu sering sih maksudnya. Aku kan plat B ya. Nah plat B ini aku sering lihat ada nih yang lain tuh yang plat B itu dikasih 2.000 kalau bayar parkir. Kalau aku tukang parkir dia tuh dikasih 3.000. Nah jadi tanggapan aku kayak gimana ya, susah lah gitu, kayak aduh kok gini sih nggak adil, orang lokal dikasih murah, aku dikasih mahal. Nah kalau aku juga tanggapan terhadap yang aku lihat di mahasiswa inter yang tadi ngomong itu, bahwa kayak kenapa sih, apa salahnya gitu, mereka lewat doang, nggak salah apa-apa, tapi kenapa diketawain dan dirasisin gitu loh. Jadi aku kayak nggak setuju dan menentang. Gimana ya, kan buat orang luar itu sangat ini ya, sangat menyinggung soal N-word itu. Cuma kalau di sini kayak siapa sih yang kesinggung gitu, jadi kayak mereka bisa bebas ngomong N-word, tapi ya kita kan udah tahu ya itu bisa menyinggung apa orang luar misalnya juga. Jadi menurutku ya itu salah, meskipun di sini nggak ada yang disinggung, tapi tetap aja kita tahu bahwa N-word itu kan kasar ya dan bakal menyinggung orang luar. Jadi ya aku agak itu salah. Jujur-jujurnya aku belum pernah dengerin bahwa ada kalau kita dari sini itu bisa lapor ke siapa, aku belum pernah, jadi aku nggak tahu sama sekali. Oke, sejujurnya itu penting banget karena ya kita kan udah tahu ekspresi ini budaya jelek ya, dan kenapa masih diikutin dan kenapa masih dianggap lucu. Jadi menurut sosialisasi ini bisa membantu bahwa untuk menghilangkan tradisi yang gak boleh tersebut. Setuju karena ya apa sih pengaruh ras terhadap kinerja kita, terhadap kemampuan belajar kita loh, kayak kita semua sama kok sebagai manusia. Jadi kayak masa beda-bedaan gitu. Sendiri itu secara jujur gue pernah melakukan hal aku rasa lupa itu lebih spesifiknya itu tentang warna kulit. Jadi mungkin di lingkungan atau apa ya bang dari itu ada meme gitu atau kayak lucu lah tentang kulit orang, lebih spesifiknya kulit orang hitam, dan mereka juga punya suatu apa namanya panggilan ya, panggilan. Nah, panggilan itu tuh di lingkungan gue tuh sering dimain-mainkan lah, dan sebenarnya pas dulu gue ikut-ikutan tuh gue nggak nyadar kalau itu tuh tindakan rasisme. Gue karena sekarang udah muncul kasus-kasusnya, gue jadi adalah alhamdulillah gue udah mengurangi kata-kata itu. Cuman dari lingkungan sih masih sering sakit kata-kata seperti itu. Terus kalau dari gue sendiri, alhamdulillah belum pernah kena tindakan rasisme. Terus pandangan gue sendiri sih setelah melihat ya gue sih cukup mengecam ya, karena itu tidak seharusnya. Karena dari sekarang juga kan masih sering terjadi sih, menurut gue sih baiknya harus melakukan hal serupa. Baik, terima kasih. Pak. Nah, Depa sendiri pernah nggak sih ngelakuin atau melihat tindakan rasisme? Pernah melihat. Pernah melihat, kalau melakukan? Sebenarnya kalau melakukan mungkin saya nggak sadar atau melakukan. Ya, misalnya contohnya gimana tuh? Mungkin kalau kamu itu sana. Bisa biasanya kalau misalnya mungkin di luar lingkup pertemanan dengan teman yang udah kita rasa akrab banget, terus misalnya kulitnya agak bergelam gitu kan, atau panggil kayak enam kan. Oh, oke. Tapi ya kalau misalnya orang yang kita kenal, itu juga berani sih. Oke. Nah, jadi tadi itu tentu tindakan rasisme dan kamu ngakuin kalau itu salah ya? Mungkin kurang tepat secara moral atau orang baik, ya mungkin ya. Ya, oke, benar. Nah, jadi kali ini aku mau ngibarin konkret mengenai rasisme nih, boleh dibaca dulu. Jadi kalau rasisme itu seringkali diskriminasinya itu bersembunyi di balik humor kayak tadi, yang kalau kita menganggap kalau sudah dekat, jadi kita kayak bercandanya rasis gitu. Nah, jadi kalau kami itu udah ngadain paksa posisioner itu, dan emang kalau di ITB itu banyak yang masih normalisasi jokes rasisme. Gimana kalau menurut kamu untuk konkret ini sangat berguna nggak untuk menjelaskan mengenai kalau kita tuh nggak boleh normalisasi rasisme? Sebenarnya kalau pamflet mungkin berguna aja, cuma balik lagi seperti semua orang kan. Kita buat pamflet dulu kalau misalnya orang yang membaca nggak mau untuk mengimplementasi apa yang dia baca atau apa yang dia dengar, sama aja.
Benar. Oke, tapi sudah sangat menyampaikan lah ya. Ya, kalau dilihat dari sini ya, terima kasih udah mau menyuarakan lah, menyuarakannya dengan cara Oke, makasih Pak. Kalau semuanya aku dari aku lagi bareng sama Kak Jepang ini Jepang kalau sama Kak Jepang Kak ini sebenarnya aku lagi ngegerakin stop kasus menata kata di Taiwan masih banyak kita masih banyak terus ya dan lokasi soalnya kita juga kan di kampus ini mahasiswanya nggak banyak dari timur itu kadang tuh mereka tuh suka apa ya pada dekat kasus itu nah, jadi makanya kita menceritakan ini kayak itu dari orang-orang stop supaya lokasi kakak gimana nih atau kakak pernah ngalamin nggak kayak atau ngeliat dengar seperti itu Enggak ngalamin, cuma aku pernah ngeliat langsung gitu sih. Kayak misalnya saya ada teman yang berkuliahnya agak gelap gitu, terus kayak ada yang manggil tuh pakai N-word, kayak gitu manggil dan kayak jatuhnya tuh kayak temen aku karena nggak enak nge-call out bilang kalau itu jadinya kayak terima aja gitu. jadi normalisasi jadi kayak biarin gitu ya. Iya. Nah itu, nah kita lagi menyuarakan itu sih kalau kayak gini sampai ini bisa dibaca kan? Kita harus sadari secara bersama, kampus adalah ruang di mana ribuan manusia dengan latar belakang berbeda bertemu. Berbeda asal, berbeda seperti daerah, budaya, ras, dan juga berbeda warna kulit. Keberagaman itu seharusnya menjadi kekuatan, tapi bagaimana jika keberagaman itu justru menjadi alasan seorang diperlakukan berbeda? Di sini, kami kelompok 7 dari mata kuliah kewarganegaraan kelas 12 Institut Teknologi Bandung hadir dengan sebuah kegiatan yang mencoba menjawab pertanyaan itu. Dan ini adalah laporan kegiatan kami. Diskriminasi rasial bukan selalu berupa tindakan keras atau terbuka. Ia bisa hadir dalam bentuk yang jauh lebih halus, sebuah candaan yang dianggap biasa, komentar tentang warna kulit, stereotip yang diulang-ulang, atau perlakuan berbeda yang terasa wajar oleh banyak orang. Diskriminasi rasial dapat dipahami sebagai tindakan membedakan, merendahkan, mengecualikan, atau memperlakukan seseorang secara tidak adil berdasarkan ras, warna kulit, asal-usul, atau latar belakang etnis. Tahu nggak sih, di Indonesia ini, perlindungan dari tindakan ini telah diatur loh secara resmi dari Undang-Undang tahun 2008 nomor 40 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Hal ini yang menjadikan ini merupakan sebuah bukti nyata bahwa Indonesia sudah mengakui ini merupakan isu yang nyata dan serius. Data terkumpul dan dianalisis, kami merancang media edukasi berupa poster anti-rasisme dengan fitur interaktif Add Yours di media sosial. Lalu, poster kami ini dirancang dengan pesan yang langsung, jelas, dan relevan dengan kehidupan mahasiswa. Mengajak siapapun yang melihatnya untuk berhenti menormalisasi candaan rasis dan mulai menghargai keberagaman. Kemudian menyebarkan poster ini secara langsung di lingkungan kampus, termasuk menempelkannya di mading dan mendistribusikan melalui media sosial Instagram. Tujuannya agar pesan anti-diskriminasi ini dapat menjangkau mahasiswa seluasnya. Berikut adalah hasil analisis dari kelompok kami, di mana dari 42 responden kami menemukan data yang cukup mengkhawatirkan. 64,3% responden telah melihat atau mendengar candaan bernuansa rasis di kampus. 78,6% menyatakan bahwa rasisme lebih sering terjadi dalam kehidupan atau pergaulan sehari-hari. Dan yang paling signifikan, 95,3% setuju bahwa tindakan rasis dapat menurunkan rasa percaya diri korban secara drastis. Juga 90,4% juga menyetujui bahwa rasisme mempengaruhi kenyamanan dan performa akademik. Namun, ketika ditanya tentang keamanan kampus, hanya 9,5% yang merasa lingkungan IPB sudah cukup aman, sisanya masih ragu. Dan 90,5% responden berpendapat bahwa kampus perlu mengambil langkah yang lebih aktif dalam edukasi keberagaman. Artinya, mahasiswa sendiri menginginkan perubahan. Dan oleh karena itu, kesimpulannya adalah diskriminasi rasial di kampus itu nyata, dirasakan, dan butuh ditangani serius. Dari kegiatan ini, kami menghasilkan beberapa luaran utama, proposal kegiatan, data wawancara dan kuesioner, laporan tentang diskriminasi sosial, poster edukasi, poster interaktif media sosial, konten kampanye digital, dan video laporan. Semuanya dirancang dengan tujuan yang sama, meningkatkan kesadaran mahasiswa dan menciptakan lingkungan kampus yang lebih inklusif. Diskriminasi rasial di kampus seringkali hadir sebagai candaan, tetapi dampaknya sangat nyata bagi yang mengalami diskriminasi tersebut, di mana rasa percaya diri dapat jatuh, kenyamanan berkurang, dan prestasi akademik akan terganggu. Di sini data kami jelas bahwa mahasiswa menginginkan perubahan, dan perubahan itu harus dimulai dari sekarang. Nah, candaan rasis bukanlah humor, itu adalah tindakan menyakiti perasaan orang lain. Membangun lingkungan yang inklusif ada tanggung jawab kita bersama. Mari kita menghentikan normalisasi rasisme dengan memulai dari diri sendiri.